Oke, dari materi yang VAR tadi, saya garis bawahi sekali lagi, pemodelan VAR, ya, ada model reduksi, ada model struktural. Model reduksi itu untuk membantu pendugaan parameter, ditambah satu model yang struktural, akhirnya kita lengkapi keseluruhan. Untuk model struktural itu dipakai lebih lanjut karena kita butuh A inverse B itu tadi. A inverse itu digunakan untuk mempelajari efek perubahan ya dari faktor-faktor tak terjelaskan ya bersumber dari salah satu. Bisa sumbernya dari variabel yang pertama, bisa sumbernya dari variabel yang kedua. Dari dua-dua sumber itu efeknya tetap berantai karena dari struktur persamaan kamu lihat sendiri jadi kan rekursif. Kalau ada U0 berubah otomatis itu nanti Z1 berubah. Z1 berubah ya ke Z2, Z2 ke Z3 dan seterusnya. Akhirnya bisa dibuat analisis impulse response seperti yang tadi saya tunjukkan. Ya, bisa dipelajari plotnya. Apakah efeknya itu di satu variabel meningkat, apakah di satu variabel lainnya mengalami penurunan, atau bahkan misalkan satu naik, yang lainnya juga positif, tergantung kasusnya. Di contoh saya tadi, kalau sumber random atau sumber perubahan shocknya itu dari yang suplai uang, efeknya positif. Jadi semakin lama suplai uang semakin naik, suku bunga juga begitu. Tapi sebaliknya, kalau sumber shocknya itu dari faktor tak terjelaskan miliknya suku bunga, maka terjadi efek yang sebaliknya. Penurunan di suplai uang maupun penurunan di suku bunga di masa-masa yang akan datang. Ya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Dan itu tipikal kasus, harus dicocokkan dengan teori ekonominya. Yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ini semuanya sembunyi. Saya masuk ke materi yang ini aja dulu. Walaupun nggak ada tugas, tapi daripada minggu depan penjelasannya panjang, saya cicil minggu ini sedikit. Jadi materi yang berikutnya adalah tentang mana ya? Jangan belum saya buka. Model Archgard. Ini materi tentang jarak waktu yang terakhir sebelum saya masuk sedikit tentang teori spasial. Ya, di sini ya, kita membahas mengenai model yang tidak hanya membahas pemodelan nilai tengah, tapi juga memodelkan heteroskedastisitas. Jadi secara nama saja, saya kamu lihat di sini, kepanjangannya adalah autoregressive conditional heteroskedasticity atau GARD, generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Jadi model ini tidak hanya memodelkan nilai tengahnya atau bahasa kamu adalah mempelajari hubungan sebab akibat antara respon dan prediktor saja, enggak. Tapi dia juga memodelkan keragaman. Ya, karena model-model ini biasanya digunakan pada time series yang hubungannya dengan finance, dengan keuangan, ya, seperti indeks saham, ya, terus suku bunga tadi misalkan, karena nilai tukar ya, karena aspek-aspek itu, indikator-indikator itu biasanya rentan terhadap isu perubahan-perubahan di kondisi sosial ekonomi. Jadi di sini nanti kenapa perlu dimodelkan begitu? Karena selama ini kan sama seperti di deret waktu data kita yang cross section itu, kita mengandalkan pada asumsi homokedastisitas, asumsi bahwa ragam sama, gitu. Atau kalau yang di time series istilah kalian yang itu sazonalitas ragam. Nah, itu seringkali dilanggar kalau kita punya data finance. Data finance tidak mempunyai sifat heteroskedastisitas. Nanti saya tunjukkan penyebabnya, ya.
Nah, di situ biasanya terdapat periode tertentu yang fluktuasinya tinggi, periode tertentu stabil. Ya, istilah itu dinamakan dengan volatility clustering. Nah, di saat-saat tertentu, waduh, naik turun enggak karu-karuan. Ini mungkin saya pernah ngomong ke kalian atau enggak ya? Pernah saya kasih ilustrasi ini, volatility ini. Sekarang ini contoh yang bagus untuk mengangkat kasus yang jadi contoh volatilitas tinggi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar ya, kamu pernah dengarkan berita ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar sewaktu kasus pandemi ini. Di awal-awal ketika pemerintah belum mengambil tindakan tegas bagaimana restrik pergerakan orang di pandemi ini. Nilai tukar rupiah sangat reaktif ya. Biasanya stabil sehari misalkan hari ini 14.000 sekian. Besok paling ya tetap segitu, enggak ada hampir 15 tapi enggak terlalu berubah. Nah, dengan kondisi yang sekarang, awal-awal kemarin itu bulan-bulan Maret itu bisa jadi jam 8 15.000 ya, nggak ada setengah jam naik, setengah jam lagi naik lagi. Pokoknya nggak jelas karena situasinya sangat tidak menentu sehingga banyak orang yang melakukan tindakan yang ya takut lah atau rush atau apa tiba-tiba tuker gitu. Takut saya kalau nyimpen rupiah, saya ingin menukar uang saya dengan dolar supaya lebih stabil, yang menyebabkan nilainya jadi naik tiba-tiba ya. Jadi istilah volatil. Jadi di sini risiko istilahnya. Jadi kamu kalau kamu pernah ada yang pernah ngambil matematika keuangan sekarang ya? Ada yang ngambil matematika keuangan sekarang kalian? Nah, itu istilah risiko di sini. Ya, kalau kamu punya modal yang kamu atau punya tabungan yang kamu rupakan dolar, terus dolarnya naik turun nggak jelas, itu resikonya tinggi kan? Ya suatu saat nilainya rendah, besoknya tinggi, besoknya rendah lagi. Itu unsur ketidakpastiannya besar. Bagi orang yang punya uang, itu kalau orang Indonesia kayaknya belum banyak yang begitu. Orang Indonesia biasanya masih nggak mikir untuk bisa makan tiap hari, udah cukup. Boro-boro menyimpan uangnya dalam dolar gitu ya. Nah, itu adalah perilaku orang-orang yang sudah mapan gitu. Kalau kita sih biasanya untuk mikir sehari-hari aja itu aja yang kita pikir ya, sampai ke sana. Tapi misalkan itu dilakukan, kondisi sekarang ini adalah kondisi resiko tinggi karena unsur ketidakpastiannya yang besar. Ketidakpastian itu ukurannya ragam kalau di statistik. Ya, sesuatu yang tidak pasti keragamannya tinggi. Keragaman tinggi kalau hubungannya dengan data finance namanya volatilitas. Nah, jadi pelaku itu melakukan wait and see ya. Dia memutuskan tapi tunggu dulu. Ya, tunggu sampai kondisi tertentu yang resikonya jauh lebih kecil. Jadi biasanya di sini ya dipicu oleh ya salah satunya sekarang ini ada wabah, ada tiba-tiba ada bom gitu misalkan. Atau tiba-tiba ada krisis perusahaan, tiba-tiba perusahaan Microsoft collapse gitu ya. Itu pasti efeknya ke mana-mana. Ya, kalau ada hal tertentu yang efeknya luas, misalnya di situ akhirnya terjadi guncangan yang ragamnya besar di periode waktu tertentu. Nah, ini tadi interpretasinya ya, gambarnya sih oke. Ini tentang resiko tadi sudah saya jelaskan sekilas. Volatility clustering ini hubungannya adalah ketika dibuat plotnya, contoh aja deh, ini saya punya plotnya, tunggu sebentar. Ini kamu baca sendiri ya nanti ya. Ada plot, saya punya plot di belakang. Ini gambar. Ini memang saya punya banyak rumusan yang mungkin minggu depan baru bisa nyampe ke sana. Nih, saya punya gambar seperti ini. Yang saya maksud volatility clustering adalah pengelompokan fluktuasi tadi. Kalau ini sengaja saya kasih contoh yang stasioner nilai tengah. Ya, tapi dari segi ragam jelas tidak. Ini lihat. Ini di sini adalah periode waktu di mana ragamnya tinggi sekali. Terus mengecil. Di sini kan nggak ada
kenaikan yang tiba-tiba gitu ya. Terus di sini dimulai lagi ada mulai naik sini. Di sini mulai naik lagi. Tenang lagi, di belakang ada lagi naik. Kalau saya sebagai pelaku ini adalah indeks harga saham ini. Yang saya plotkan adalah indeks harga saham harian. Saya kalau mau memutuskan indeks harga saham itu menunjukkan kompetensi dari perusahaan tadi. Jadi kalau indeks harga sahamnya stabil, artinya trust publik terhadap perusahaan tadi tinggi. Ya, jadi perusahaan tadi mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi sehingga harga sahamnya tidak naik turun. Tapi ketika ada periode yang begini, ini mestinya terjadi sesuatu di situ. Perusahaan itu sedang menghadapi entah krisis apa, sehingga suatu saat harga sahamnya bisa sangat rendah di sini, sangat rendah di titik ini. Nah, di situ berarti sudah mulai ada, pada periode ini, ada sedikit ketidakpercayaan terhadap performance perusahaan tadi, sehingga tidak ada yang mau beli sahamnya, sehingga harganya drop. Ya, tapi diikuti dengan kenaikan yang cukup tinggi di sini. Ya, di situ mungkin spekulasi aja. Karena ada orang yang sifatnya risk lover, ada orang yang sifatnya malah cari resiko di situ. Nah, di periode yang ini aman, ini nggak ada apa-apa di sini. Di sini tidak terjadi isu apapun sehingga harga sahamnya stabil. Nah, sebagai pelaku, biasanya orang itu, ya di depan saya punya ilustrasinya, saya balik ke sana. Pelaku itu ada dua tipe. Pelaku ekonomi ya, individu yang menjalankan roda perekonomian ya. Kalian semua adalah individu-individu pelaku ekonomi, economic agent sebenarnya. Tapi masih belum punya peran yang besar di Indonesia. Karena kerja aja belum kan ya. Ya, kalian masih belum bekerja, belum menyumbang ke produktivitas negara ya. Nah, ini risiko ini penting karena kadang-kadang ada orang-orang tertentu nih ya, pengambil keputusan. Ini biasanya pemerintah. Mereka lihatnya adalah indikator ekonomi makro yang nanti arahnya ke perencanaan keuangan. Kalau inflasinya tidak stabil, dia bingung mau buat anggaran. Ya, inflasi itu kamu tahu kan ukuran apa? Nilai uang, ukuran nilai uang dari waktu ke waktu. Kalau misalkan pasti naik, ada kenaikan harga. Jadi seolah-olah nilai uang 10.000 hari ini dengan 10.000 tahun depan kan beda. Ya, 10.000 hari ini cuma dapat satu bungkus nasi pecel, tahun depan bisa beda. Itu. Nah, ini kalau dia mau merencanakan keuangan untuk tahun depan kan dia harus tahu 10.000 tahun depan ini dapat apa, gitu. Ya kan? Nah, kalau nggak stabil, dia sulit dalam merencanakan. Misalkan dengan patokan, oh ya, ini kamu sudah membuat plot time series-nya. Inflasi tahun depan kira-kira sekian. Ternyata kamu lupa nggak memasukkan unsur volatilitas itu tadi. Siapa tahu ada hal-hal yang menyebabkan tiba-tiba inflasi di satu periode tertentu naik, satu periode tertentu stabil gitu ya. Nah, di sini ketika mau Menteri Keuangan mau merencanakan keuangan, ternyata pas dia merencanakan berdasarkan inflasi yang stabil, tapi ternyata setelah dilaksanakan itu pas kondisi di mana ya kayak sekarang ini kira-kira lagi naik turun nggak karu-karuan, otomatis ini akan mengalami bubrah ya bahasanya orang Jawa, susah, rusak semua jadinya. Nah, terus ada lagi ekspor impor. Yang dilihat kalau orang mau ekspor atau impor kan yang dilihat nilai tukar. Jadi kalau nilai tukarnya sangat tidak stabil bisa rugi dia. Karena dia merencanakan sekian ternyata pas realitasnya jauh dari yang dia rencanakan. Jauh lebih mahal atau jauh lebih murah. Itu pernah dialami Indonesia tahun krisis moneter tahun 98 ya, 90-an itu. Karena waktunya bayar utangnya dengan dolar, dolarnya waktu direncanakan dolarnya sekian ribu, ternyata pas realisasi suruh bayarnya dolarnya lebih naik. Nah itu kan mengalami kerugian negara. Ya itu tadi sama, ini yang investor juga gitu. Yang tadi saya tunjukkan ya, gambar yang tadi saya tunjukkan, keuntungan, kerugian, ya, itu hubungannya dengan stabil atau enggak return-nya. Itu yang tadi saya gambarkan nilai sahamnya tadi.
Kalau pas naik turunnya besar, itu di situ dia mengalami gangguan karena ada isu-isu tertentu. Yang dipentingkan sekarang adalah bukan besarnya nilai tukar, bukan besarnya return, bukan besarnya tadi apa inflasi, tapi kapan stabilnya. Ya, jadi di sini fokusnya adalah kalau saya balik ke gambar ini, nanti kita memodelkan Artsgard itu fokusnya bukan ke besarnya prediksi angka-angka ini, tapi ke kapan terjadi fluktuasi yang tinggi, kapan terjadi fluktuasi yang tidak terlalu tinggi, kapan ragamnya tinggi, kapan ragamnya rendah. Ragam yang tinggi ini resiko tinggi, ragam yang rendah di sini seperti periode ini adalah periode-periode di mana resikonya rendah. Jadi pelaku ekonomi yang tidak menyukai resiko, yang ingin aman, dia nanti akan mengambil keputusan di saat-saat ini. Di saat-saat yang resikonya kecil, di saat yang stabil ini. Tapi ada pelaku yang sifatnya suka spekulasi, dia malah mengambil tindakan di periode-periode yang ini. Karena naik turun ya, jadi coba aja sih, siapa tahu pas saya dapat murah. Dapat murah, nanti bisa dijual lagi pas harganya ya. Jadi di sini pas harganya di sini dia beli sahamnya. Tapi begitu besoknya dia baca berita lagi harganya naik, dijual sama dia. Yang pas ini dia jual. Gitu. Kalau yang ini adalah periode-periode di mana sifatnya stabil sehingga dia tidak senang ini. Kalau orang yang nggak suka resiko dia nggak akan bertindak di periode yang ini. Ya, jadi di situ bedanya pelaku yang mencari resiko sama yang menghindar resiko. Ya. Jadi di pemodelan Arts dan Gars itu bisa kita akomodasi sifat-sifat yang seperti itu. Oke, jadi nanti ada struktur modelnya. Saya tunjukkan dulu. Tunggu. Nih, seperti ini. Ada model nilai tengah, ada model ragam. Jadi kalau yang kemarin, kita modelkannya kan ini. Sorry ya, ini model nilai tengah. Tunggu. Model nilai tengah ini saya tuliskan seperti regresi linier biasa. Tapi pada dasarnya nanti tidak harus begini. Kamu bisa pakai R, bisa pakai MA. Ya, jadi ada kakak tingkatmu sudah mulai ada yang mengerjakan arch ini depannya arima. Ya, depannya arima, belakangnya baru di belakangnya. Ragamnya baru dimodelkan secara arch. Jadi gabungan. Kalau saya sama ini yang saya contohkan di sini masih R saja. Yang depan ini suku R saja. Yang kita fokuskan di sini yang suku H ya, suku ragam. Jadi kalau kamu lihat ini di semester lalu kalau di ekonometrika saya sering ulang-ulang hal ini. Jadi yang punya distribusi normal adalah Y dengan syarat X. Distribusinya normal, X ini dalam bentuk vektor karena saya punya X yang lebih dari 1. Ya, seperti apa? Nilai tengahnya adalah perkalian antara beta-beta dengan XX yang saya pakai. Sedangkan ragam kalau kemarin kan bunyinya sigma kuadrat gitu ya, yang homokesdastisitas itu. Jadi sifat homokesdastisitas ini biasanya dibunyikan sigma kuadrat. Nah, sekarang bunyinya bukan sigma kuadrat, tapi HT. Ya, jadi HT itu nanti, jadi kan waktu semester lalu saya membunyikannya biasanya ya normal, ini nilai tengahnya yang beta-beta itu belakang ini sigma kuadrat. Atau galat, distribusinya normal, ini 0 sigma kuadrat gitu. Sama ini juga begitu, sama. Cuman di sini HT yang saya pakai. HT-nya sendiri nanti dimodelkan lagi. Kalau kemarin enggak, sigma kuadrat konstan. Nah, sekarang dimodelkan. Namanya ini nanti model arch. Oke, supaya kalian juga nggak terlalu lama untuk ininya, saya akhiri sih. Ini saya tutup dulu. Kalian ada yang mau ditanyakan tentang konsep Artsgard atau VAR yang tadi? Untuk Artsgard-nya saya lanjutkan minggu depan, biar nggak terlalu lama ini sesi semuanya. Ada? Sebelum saya tutup, kelihatan dong mukanya. Saya Saya ingin tahu kalian. Bu mau tanya. Siapa? Chandra? Aduh,
Ya, Ya, Bu. Untuk VAR itu apakah hanya dapat digunakan untuk dua peubah atau bisa lebih untuk bisa dua, Bu? lebih. Bisa lebih. Bisa lebih ya. Hmm. Kalau lebih berarti kan 3 sistem persamaan. 3 sistem persamaan berarti matriksnya nanti matriks 3x3. Gitu. Jadi di situ nanti akan ada matriks yang berhubungan dengan ini misalkan X, Y, Z, T. Yang di sininya X1, X T-1, Y T-1, Z T-1. Ada 3 persamaan. Jadi di situ akan membentuk matriks yang nantinya juga lebih. Kalau 2 kan hanya untuk masing-masing 2 kali 2. Kalau 3 jadinya nanti 3 kali 3. Kamu belum pernah belajar VAR di mata kuliah ADW ya? Di ADW belum ada ya? Belum diajarkan? Atau metode yang lain? Belum, Bu. Belum. Ya. Jadi kalau kamu explore di paper-paper itu VAR itu tidak hanya terbatas pada 2 variabel. Sama seperti sistem persamaan simultan. Sistem persamaan simultan kan endogennya juga bisa lebih dari 2. Nah. Oke, silakan kalau ada lagi. Arts dan Guards, untuk minggu depan ada untuk latihan Arts dan Guards. Jadi kamu pelajari aja dulu. Nanti saya demonstrasikan seperti apa perhitungannya dengan bantuan Gretel ya. Jadi kalau kalian pernah mencoba software yang lain, Ifuse mungkin ya itu sebetulnya nggak harus pakai Gretel, bisa juga dengan itu. Nggak ada? Ya kalau nggak ada, saya akhiri. Tunggu, ini rencana saya dengan Bu Ana, kelas kita paralel ya. Minggu depan saya menyelesaikan Arts Guards, atau sambil saya sisipi sedikit ekonometrika spasial, minggu ke-12. Minggu ke-13 masih spasial, yang minggu terakhir mungkin kita alokasikan untuk UAS. Nggak tahu bentuk UASnya seperti apa, nanti saya informasikan lebih lanjut. Karena kita secara kalender akademik tidak dijadwalkan seperti biasa. Karena memang situasinya darurat semua ini ya. Jadi dari rektorat tidak menjadwalkan secara spesifik UASnya seperti apa, diserahkan ke dosen masing-masing. Ya kalian kalau sesuai rencana awal kan ada kuis segala macam ya. Nah sekarang tiap minggu sudah saya kasih kuis ya sudah. Jadi nggak usah ada kuis tersendiri yang makan waktu. Jadi yang minggu terakhir itu masih bisa kita gunakan untuk ya, apapun bentuknya itu jadi nilai akhir yang mengakomodasi semua yang sudah kalian pelajari setelah UTS. Dan mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau ada yang ketinggalan silakan diposting aja di forum ya. Ini saya akhiri, nanti kalau sudah saya convert saya upload juga hasil rekamannya. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.